Kali ini Bu Bun akan menjelaskan materi tentang uang. Apa itu pengertian uang, kemudian sejarah dan evolusi uang, bahan dan lembaga penerbit, klasifikasi berdasarkan kawasan, karakteristik dan syarat uang, dari syarat utama benda sebagai uang, mengenali ciri keaslian uang, fungsi uang, kemudian unsur pengaman uang, dan uang sebagai alat pembayaran. Baik, yang pertama, Bu Bunda akan menjelaskan materi tentang uang. Jadi uang itu secara umum adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya yaitu sejarah dan evolusi uang. Untuk sejarah dan evolusi uang, yang pertama itu adalah sebelum barter itu ada yang namanya prabarter. Jadi prabarter itu adalah memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, sedangkan barter itu sendiri kan tukar menukar dengan barang. Nah, tukar menukar dengan barang disebut dengan double coincidence of wants. Jadi apa sih yang kamu inginkan saat itu? Misalkan saya butuh beras, padahal saya di rumah hanya punya kelapa. Lalu saya menukar kelapa dengan beras ya. Untuk mendapatkan beras saya harus menukar dengan kelapa karena yang saya punya adalah kelapa. Itu namanya barter. Nah, kelemahannya apa? Ya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita butuhnya beras, tapi ketika kita mau menukar barang ternyata tidak tersedia beras. Nah, itu kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah uang barang. Uang barang itu uangnya berupa barang. Nah, biasanya sering dipakai itu adalah kulit kerang, garam, atau ternak. Selanjutnya yaitu uang logam. Uang logam itu emas dan perak yang tahan lama. Dan yang terakhir itu adalah uang kertas. Uang kertas itu adalah simbol nilai yang dijamin oleh bank sentral. Gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Jadi di sini adalah bahan dan lembaga penerbit. Jenis uang yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, yaitu apa? Berupa uang kertas dan logam yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Beda lagi sama uang giral ya. Kalau uang giral diterbitkan oleh Bank Umum. Berupa apa? Yaitu saldo rekening, cek, bilet giro atau kartu kredit atau debit ya. Apa sih cek itu, Bu? Yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank agar bank membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis dalam cek tersebut. Bedanya sama bilet giro itu adalah beli transaksi untuk pemindah bukuan. Saldo dari rekening A ke rekening B dari bank yang sama atau bank yang berbeda. Kartu kredit atau debit kalian sudah tahu ya. Kalau kartu debit itu ATM, sedangkan kartu kredit itu biasanya pada akhir bulan kita harus membayar tagihan. Kemudian uang logam itu terbuat dari material tahan lama, memiliki nilai nominal dan nilai intrinsik ya. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan kawasan ya. Klasifikasi berdasarkan kawasan itu ada lokal, regional, dan internasional. Untuk lokal itu berlaku hanya di satu negara tertentu. Contohnya apa? Rupiah itu Indonesia, sedangkan baht itu adalah Thailand. Kemudian yang kedua adalah regional. Regional itu berarti berlaku di beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya apa? Euro, yaitu Uni Eropa. Sedangkan yang ketiga adalah internasional, berarti uang tersebut diterima secara luas di seluruh dunia sebagai standar. Contohnya yaitu US dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu syarat utama benda sebagai uang. Jadi syarat utama benda sebagai uang harus acceptability, artinya diterima secara umum oleh masyarakat. Kemudian durability. Durability itu berarti tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga portability, mudah dibawa kemana saja. Yang keempat divisibility, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai nominalnya. Kemudian stability of value, nilainya stabil dalam jangka panjang, sedangkan uniformity memiliki kualitas yang standar atau serupa. Lanjut yaitu mengenali ciri keaslian uang. Jadi ada metode 3D ya atau 3D dalam Bank Indonesia, dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat berarti perhatikan warna yang terang,
uang, benang pengaman, dan logo BI. Diraba berarti bagian tertentu akan terasa kasar. Ya. Kemudian di terawang muncul tanda air atau watermark gambar pahlawan nasional. Lanjut yaitu tentang fungsi uang. Jadi fungsi uang itu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang yaitu pertama sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan itu adalah alat pembayaran dan penimbun kekayaan. Next, tentang anatomi uang. Jadi yang pertama adalah unsur pengaman. Unsur pengaman uang itu ada yang pertama gambar utama, biasanya itu tokoh pahlawan atau pemandangan nasional. Yang kedua watermark, itu biasanya gambar tersembunyi yang muncul ketika saat kita terawang. Yang ketiga security thread atau benang pengaman. Nah, di situ ada garis, biasanya garis-garis. Nah, itu merupakan benang pengaman yang dianyam pada kertas. Nah, ini adalah security thread atau benang pengaman. Lanjut yaitu tentang microtext, yaitu tulisan sangat kecil yang hanya terbaca dengan kaca pembesar. Kemudian yang terakhir blank code, yaitu garis timbul di sisi uang untuk membantu tunanetra. Next, slide terakhir yaitu tentang masa depan uang. Di era digital ini, uang fisik mulai bertransformasi menjadi data digital. E-wallet, kris, dan mata uang kripto menunjukkan bahwa fungsi uang tetap sama, namun bentuknya terus berevolusi mengikuti teknologi pembayaran modern. Baik, terima kasih. Materi untuk kali ini sudah selesai dan sampai jumpa.